Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Dalam dunia yang terus berubah, di mana aliansi lama berguncang dan generasi baru mulai menunjukkan taringnya, sebuah badai kekuatan bernama Boruto Uzumaki kembali dengan tekad yang tak tergoyahkan. 2 tahun menghilang bukanlah waktu yang singkat, namun selama itu, ia memupuk kekuatan, mempertajam tekad, dan menyusun rencana untuk mengembalikan kebenaran yang telah dibelokkan. Desa Konoha yang dulu damai kini dihantui rasa ragu, tak lagi mengenali siapa pahlawan sejatinya. Dalam bayang-bayang Kawaki yang kini diagungkan, kebenaran tersembunyi dan kebohongan menjadi kenyataan yang diterima banyak orang. Namun waktu terus berjalan, dan segala yang palsu tak bisa selamanya menutupi yang asli. Boruto hadir kembali bukan hanya sebagai ninja pelarian, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap kebohongan. Dengan pedang Sasuke di tangannya dan kekuatan Jougan yang kian matang, ia datang bukan hanya untuk bertarung, tetapi untuk membuka mata dunia. Di balik pertempuran dan misi penyelamatan, ada pertaruhan besar tentang kepercayaan, identitas, dan masa depan dunia ninja yang tak lagi sama. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Gelombang energi membelah langit, menebarkan cahaya keemasan yang menyilaukan pandangan siapapun yang berani menatapnya. Desiran cakra yang berputar kencang terasa seperti badai panas, menandai munculnya sosok Naruto yang kini dikemudikan langsung oleh Kurama. Aura raksasa rubah berekor 9 berkobar di sekeliling tubuh sang Hokage, membuat tanah di bawahnya bergetar seolah-olah menyadari kedatangan kekuatan kuno nan menakutkan. Di puncak pohon Shinju, Otsutsuki tertinggi menyipitkan mata, menilai lompatan strategi Kurama yang sengaja menukar posisi dengan Naruto demi mengelabui niat pencurian cakra. Nada suaranya terdengar tenang, tetapi caranya memanggil ribuan zetsu putih membuat udara seketika dipenuhi kilatan senjata dan gerak bayangan. Salah satu zetsu menempati tubuh Tsunade, atau mungkin Sakura, lalu menghujamkan pukulan Shanaro sekeras gunung runtuh ke wajah Naruto, hanya untuk menyaksikan lengannya patah berkeping seketika. Sasuke melirik heran, wajah sahabatnya bahkan tak sedikit pun tergores. Kurama menjawab santai, mengingatkan betapa lama kekuatan mereka sudah saling bersinggungan. Di sisi lain lapangan, Boruto bersiap maju dengan Kawaki, keduanya membentuk barisan depan baru yang memantul-mantulkan ambisi muda di tengah kabut peperangan. Madara dan Toneri ikut melompat ke medan pertempuran, sementara Kashin Koji menyebar ratusan kata pengintai ke setiap celah tanah, menata penglihatan panoramik bak 1000 kamera mini. Persekutuan ini bagaikan orkestra maut, tiap nada digubah dari keringat dan cakra, menghadirkan sinergi hangat sekaligus ngeri. Boruto dan Kawaki tak sempat menghela napas ketika 2 zetsu tiba-tiba menyelimuti mereka dengan kabut tebal khas Shinobi Kirigakure, mengaburkan garis pandang menjadi abu-abu pekat. Kabut seperti tirai dingin, menelan jarak antar sahabat, namun Boruto mengenali pola serangan ini dan menepuk tanah, menciptakan dinding-dinding doton memanjang laksana benteng labirin. Sebaris kubus merah raksasa melayang di atas dinding, dikendalikan Kawaki dengan gerakan santai seolah sedang memainkan balok mainan. Di tengah labirin, Boruto menyalakan bola gravitasi, sebentuk black hole mini, yang menyedot ratusan zetsu ke pusat hisap mematikan. Saat tubuh-tubuh putih tergencet, dinding tanah menutup rapat, air berselancar deras di dalamnya hingga mereka karam di pusaran tak kelihatan. Kubus raksasa menghentak, dentumannya bergema sampai ke jantung medan, serpihan zetsu beterbangan, termas nyaris tanpa sisa. Belum sempat lega, 50 Sumeaka menyerbu dari balik celah dimensi, hendak menggigit leher Kawaki dan menanamkan ego JBI. Kawaki mengecilkan diri seukuran kucing, muncul di ubun-ubun makhluk buas, lalu mengangkat tangan. Ribuan batang besi hitam melesat dari tanah, menancap lawan bagaikan hujan meteor terbalik. Pemandangan itu membuat Madara dan Toneri terpana. Sekali gerak, lanskap berubah jadi ladang besi tajam. Boruto memuji sambil tersenyum, menyebut Kawaki nyaris menyaingi gaya bertarung Jigen, penguasa batangan besi hitam. Tak kalah, Boruto mengangkat pedang Pusa-aginya. 50 logam cakra beterbangan, dalam 2 detik sang Uzumaki muda berpindah-pindah, menebas semua Sumeaka hingga jatuh bagaikan daging cincang. Toneri berdecak kagum,
merasakan perkembangan teknik teleportasi Boruto yang melampaui perkiraan. Namun dari inti pohon Shinju, gelombang Zetsu putih baru terus memancar. Yang tadi dimusnahkan hanya setetes di Laut Cakra. Madara mengerutkan kening, puluhan bunshin terwujud dalam kedipan mata, masing-masing memanggil Susanoo setinggi langit. 60 raksasa ungu berderap, menginjak barisan Zetsu dan Sumeaka yang meronta kecut di bawah tapak energi samurai kolosal. Madara asli menaikkan Susanoo ke bentuk sempurna, menebas udara dengan dua pedang bersilangan, ombak kejutannya menghamburkan barisan musuh sejauh mata memandang. Sebuah Zetsu putih memanggil Mokuton Shin Essence, raksasa kayu berseribu tangan yang mengundang nostalgia pahit di hati Madara. Setiap pukulan kayu raksasa dibalas tebasan pedang Susanoo, memercikan percikan energi yang menebalkan kabut pertempuran. Madara menggertakkan gigi, laser cakra ditembakkan dari mata Susanoo, namun raksasa kayu menangkisnya lewat Mokuton Mokuji no Jutsu, menambah naga kayu membelit. Rentetan 1000 kepalan menghujani, membuat Susanoo mundur setapak. Madara pun memusatkan bunshin Susanoo, melebur semuanya menjadi tubuh 3 kepala 6 tangan berpedang tajam. Ledakan Budama raksasa memecahkan raksasa kayu, serpihan hancur beterbangan, Zetsu Hashirama terpental tak kuasa menahan daya rusak. Dengan kilatan cepat, Madara menyegel Zetsu itu dalam piramida pasir besi, menutup lembaran nostalgia berdarah. Di sudut lain, Toneri berselimut mode Tenseigan, menghancurkan 60 Zetsu putih meski mereka berkali-kali bangkit di bawah kendali Dojutsu Otsutsuki tertinggi. Madara berteriak menanyakan kondisi. Toneri mengangguk, masih sanggup, tetapi mendambar runtuhnya Dojutsu musuh agar pasukan putih benar-benar mati. Sementara itu, Sasuke dan Naruto yang digerakkan Kurama terbang menembus pucuk Shinju, menantang pemimpin Otsutsuki seakan mengejar fajar. Rantai cakra merah melilit tubuh alien agung, menahan geraknya. Sasuke muncul bagai kilat, Kusanagi terhunus menuju pusat mata pemangsa dunia. Namun Otsutsuki tertinggi memanggil rantai raksasa balasan, membekap pahlawan. Ia mengejek, menuding strategi mereka bagai pasir di lautan kegagalan. Sekejap saja, Sasuke di hadapan itu buyar, ternyata hanya bunshin yang menipu bidak surgawi. Sasuke asli melesat dari bawah, Rinnegan menyala laksana bara di malam gelap, menusukkan Kusanagi ke punggung sang alien. Luka fatal mekar di tubuh putih keperakan. Kurama merapal segel rahasia Bij, meminta tenaga Koku, panas otot banteng cakra melelehkan rantai lawan seperti lilin di dekat api unggun. Bersama mata tabi, Kurama menyiapkan segel gabungan, kolaborasi pertama di antara Bij untuk mengurung kehendak Otsutsuki yang congkak. Ketegangan memuncak, dentuman cakra melampaui suara petir, dan, seperti kebiasaan kisah mingguan, cerita berhenti tepat saat klimaks menggantung di atas jurang penasaran. Di daratan, Boruto dan Kawaki menahan gelombang demi gelombang Zetsu putih yang terus, entah dari mana, merangka seperti ombak tak berujung. Boruto menatap pohon Shinju, berharap ayah tercinta dan guru Sasuke menyelesaikan urusan di langit sebelum pasukan putih menelan bumi. Kawaki menggenggam batangan besi hitam, jurus siap diluncurkan lagi seandainya barikade cakra kembali jebol. Madara, masih dalam Susanoo kolosal, mengayunkan pedang 6 tangan, memancarkan sabetan silang yang memotong udara sekaligus barisan Zetsu terdekat. Toneri berdiri di atas tiang cahaya bulan, menciptakan peluru Tenseigan beruntun, menghantam titik-titik putih yang bermekaran seperti jamur jahat. Lebih jauh, Kashin Koji menatap lewat mata kataknya, memberi instruksi real-time yang membuat pergerakan aliansi shinobi tetap sinkron di tengah kekacauan. Sasuke mengayunkan pedang, mencoba menghancurkan inti dojutsu, namun Otsutsuki tertinggi berseru, memutar ruang di sekitarnya, meretas realitas bak lipatan kertas. Gelombang tekanan gravitasi memaksa Sasuke dan Naruto menjauh, tetapi Kurama mengatupkan rahang cakra, menahan distorsi dengan napas penuh api rubah. Di bawah, Boruto menempelkan tangan ke tanah lagi, kali ini memanggil dinding doton bertingkat yang membentuk benteng berlapis 3, siap menahan serbuan berikutnya. Kawaki memanggil kubus merah lain, tetapi kini mengisinya dengan paku besi hitam berlistrik untuk efek kejutan brutal. Suara dentingan logam bertemu daging tiruan kembali bersahutan, harum ozon melayang setelah sambaran listrik menyalakan malam buatan. Madara merasakan denyut familiar dari Mokuton lain yang muncul, kali ini dari Zetsu memakai sel Hashirama berbeda, namun pedang Susanoo tak gentar, menorehkan luka berbentuk bulan sabit di leher target. Toneri mengeluarkan bayangan pedang cahaya, membelah satu Sumeaka sebesar paus, seakan memisahkan laut darah imajiner. Kabut pertempuran kini berpadu dengan serpih kayu, besi, dan bunga cakra, menciptakan panorama peperangan yang menakutkan namun memesona. Sasuke, berdiri di atas rantai merah Kurama, menembakkan panah petir Chidori Nagashi ke segala arah,
memotong rantai Otsutsuki yang masih berusaha menahan. Otsutsuki tertinggi berdecit geram, mata penuh lingkar rahasia mulai bergetar tanda melemah. Celah ini yang ditunggu-tunggu. Kurama dan para Bij memasuki formasi segel kuno. Pola menara spiral muncul di udara, berputar searah jarum jam, menyerap cahaya alien ke tengah GLYPH menyala. Di tanah, Boruto dan Kawaki mendongak, merasakan aura segel yang mengguncang jantung mereka sekaligus memberi harapan baru. Madara, melihat momentum itu, memeki perintah agar semua aliansi menahan musuh apapun juga selama beberapa detik kritis ke depan. Toneri mengangguk, menciptakan kubah cakra yang menampung sisa ledakan agar tidak menggugurkan pasukan sendiri. Detik-detik menegangkan terasa seperti jam, suara dunia seakan melambat, memamerkan tiap percikan api dan butir debu yang mengambang di udara. Otsutsuki tertinggi, meski terluka, masih merentangkan lengan, mencoba merobek segel, tetapi Sasuke menghunjamkannya lagi dengan kusanagi berlumur petir gelap. Jeritan tajam mengguncang pucuk Shinju, gema merambat hingga akar, di bawah, Zetsu putih mulai gemetar, tanda koneksi mereka terdistorsi. Boruto menolak rasa lelah, menebas sisa Sumeaka sambil menahan diri agar tidak kehilangan fokus pada dadakan serangan udara musuh. Kawaki melempar beberapa cemeti besi hitam ke tanah, menumbuhkan dinding kerucut yang menancap Zetsu seperti serangga di papan pin. Madara menebas garis akhir Zetsu yang mencoba melarikan diri, meninggalkan jejak ungu di udara yang perlahan memudar saat energi Susanoo diserap kembali olehnya. Kabut cakra menipis, seiring berkurangnya jumlah Zetsu, langit malah menampakkan bintang-bintang yang tadi tertutup gulita pertempuran. Rantai segel Bij berpendar, memancarkan warna-warna cakra 9 ekor yang berpadu dalam spiral cantik namun menghancurkan. Otsutsuki tertinggi berada di ambang terkunci, tubuhnya bergetar terhisap ke dalam pola segel yang menutup rapat seperti gerbang besi tak bercelah. Kurama meraung, memusatkan tenaga final, semburat oranye beradu dengan pancaran biru mata tabi, hijau Saiken, dan rona lain yang menari di udara. Di detik penentuan itu, bayangan masa depan dunia shinobi tergantung. Apakah segel akan kokoh atau gagal dan melepaskan bencana? Narasi pun mencuatkan cliffhanger, meninggalkan telinga medan pertarungan di tengah gaung napas para pahlawan. Kabut terakhir terkoyak, menyingkap rembulan yang redup, bercermin pada dinding Doton Boruto yang tertinggal seperti monumen kemenangan sementara. Sasuke menatap Kurama Naruto, mata Sharingan bersitatap dengan pupil rubah, keduanya tahu bahwa taruhannya lebih besar dari nyawa sendiri. Di barisan belakang, pasukan aliansi shinobi menarik napas bersama, menunggu sinyal akhir apakah perang ini akan menuntut lebih banyak korban atau berakhir damai. Kashin Koji, lewat mata kataknya, menyaksikan pola segel berkilau, membatin bahwa sejarah sedang ditulis dalam percikan cakra yang berpendar di langit. Boruto menoleh ke Kawaki, menyadari beban generasi muda telah berpindah, dan keduanya siap menanggungnya dengan tekad baja. Langkah kaki perlahan mereda, denting logam berhenti, hanya suara terpaan angin melewati ranting Shinju yang kini berdiri seperti saksi bisu. Namun jauh di inti alam cakra, percikan mikrokosmos masih bergetar, memberi sinyal bahwa segala kemungkinan belum tamat sebelum matahari benar-benar terbit. Sementara itu, pertemuan para Biju tak lagi sekadar pertemuan biasa. Kali ini, mereka bersatu demi satu tujuan besar, mengaktifkan sebuah segel rahasia yang selama ini hanya jadi legenda di antara mereka. Segel itu begitu kuat, namun juga menuntut pengorbanan yang besar. Masing-masing Biju harus merelakan 90% dari cakranya lenyap. Hanya 10% yang tersisa, cukup untuk bertahan hidup, tapi butuh waktu lama hingga kekuatan mereka bisa pulih kembali. Kurama, rubah berekor 9 yang jadi simbol kekuatan di dalam tubuh Naruto, mulai menyatukan seluruh cakranya dengan para Biju lainnya. Semua kekuatan itu dikumpulkan, membentuk satu sumber energi luar biasa besar. Naruto menjadi perantara, dan Kurama mengendalikan tubuhnya sepenuhnya untuk menyalurkan kekuatan itu. Namun segalanya tak berjalan mulus. Tepat saat segel hendak diaktifkan, sosok mengerikan Otsutsuki tertinggi muncul. Ia segera memahami apa yang sedang dilakukan Kurama dan melancarkan serangan balik. Dengan dojutsunya, ia mengaktifkan sebuah teknik pemecah sel tubuh yang membuat Kurama tak bisa bergerak. Tubuh Naruto tertusuk duri-duri tak kasat mata yang menyebar dari ujung kepala hingga kaki. Jarum-jarum halus layaknya limbo Madara, tapi lebih berbahaya. Serangan itu juga menjalar ke para Biju yang ada dalam tubuh Naruto. Semuanya terkunci. Kurama lumpuh. Naruto tak bisa bergerak. Lalu Sasuke mencoba menyerang dari belakang dengan panah Amaterasu, berharap bisa mengejutkan musuh. Tapi Otsutsuki tertinggi bukan lawan sembarangan. Ia menancapkan jarum yang sama ke tubuh Sasuke, membuatnya ikut terkunci dan lumpuh. Dengan angkuhnya,
Otsutsuki tertinggi mengolok-olok mereka. Dibandingkan Shibai maupun ayah Momoshiki, ia jauh lebih kuat. Bahkan kekuatan buah cakra yang sempat mereka konsumsi dari Gunung Myoboku tak berarti apa-apa baginya. Ia menyebut para manusia tak lebih dari makhluk yang ditakdirkan untuk mati, sementara Otsutsuki akan terus hidup, menaklukkan alam semesta dengan kekuatan dewa. Kurama mendengar semua itu dari dalam. Di dunia bawah sadar, Naruto berbicara padanya, mempertanyakan apa yang bisa mereka lakukan sekarang. Kurama punya rencana. Ia meminta Naruto menunggu hingga Otsutsuki tertinggi mendekat. Refleksi adalah kunci. Kurama ingin memantulkan semua jarum yang menancap di tubuh Naruto ke tubuh sang musuh. Rencana itu membutuhkan keberanian. Naruto hanya bisa pasrah, menahan sakit dari jarum-jarum tak kasat mata itu sambil menunggu waktu yang tepat. Dan benar saja, Otsutsuki tertinggi mulai mendekat. Ia tahu para Biju adalah kunci untuk menciptakan pohon dewa, dan Naruto adalah wadah dari mereka. Dengan langkah penuh keyakinan, Otsutsuki tertinggi menghampiri Naruto sambil berkata bahwa para Biju seharusnya merasa bosan terus berada dalam tubuh Hokage. Ia menawarkan pilihan, ikut secara sukarela atau dipaksa keluar, meski itu berarti kematian Naruto. Di saat itu, Sasuke ingin bertindak, tapi Naruto memberinya sinyal agar tetap diam. Sasuke memahami maksudnya. Ini bukan rencana Naruto. Ini strategi Kurama. Jadi ia berpura-pura tetap lumpuh, menahan diri untuk tidak bergerak. Saat tangan Otsutsuki tertinggi menyentuh kepala Naruto, cakra Kurama meledak. Semua jarum keluar dari tubuh Naruto dan melesat menancap ke tubuh sang Otsutsuki. Serangan balik itu melukai musuh dan melepaskan Naruto dari belenggu tak kasat mata. Tanpa membuang waktu, Naruto melancarkan serangan pamungkas, Rikudo Chibaku Tensei. Sasuke pun membebaskan dirinya dengan pusaran cakra pembalik, lalu bergabung. Bersama, mereka menempelkan telapak tangan ke tubuh Otsutsuki tertinggi. Segel berbentuk bulan raksasa muncul, dan tubuh musuh terseret dalam gravitasi yang mirip dengan segel yang dulu digunakan pada Kaguya. Segel itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, mengisap Otsutsuki tertinggi ke dalam kekuatan Rikudo. Di kejauhan, Boruto yang tengah bertarung melawan Sumeaka dan Zetsu melihat cahaya itu di langit. Ia tahu, itu pasti kekuatan ayahnya dan Sasuke. Boruto mengajak Kawaki untuk segera menuju ke sana. Kawaki setuju, meski mengaku tak bisa menciptakan Bunshin sebanyak Boruto atau Naruto. Boruto tak masalah. Mereka berdua akhirnya menciptakan banyak Bunshin dan melesat menuju lokasi segel. Di sisi lain, Naruto dan Sasuke baru saja selesai menyegel Otsutsuki tertinggi ketika suara Amado muncul melalui kemampuan Ino. Amado mengaku ingin membantu memastikan musuh benar-benar mati. Tapi Sasuke merespons dingin. Ia tak percaya pada Amado sedikit pun dan menyuruhnya diam. Naruto pun meminta fokus. Jangan pedulikan Amado. Mereka berdua yang akan menyelesaikan ini. Tak lama kemudian, Boruto dan Kawaki mendarat di sisi mereka. Boruto terkesan dengan hasil kerja ayah dan gurunya. Kawaki memuji kecerdikan Kurama. Namun komentarnya membuat Kurama kesal. Ia tak suka disebut hewan buas. Menurutnya, Kawaki memang menyebalkan dari dulu. Naruto mencoba menenangkan. Ia tahu sifat Kawaki memang seperti itu. Tapi di balik semua kekesalan Kurama, ada rasa terima kasih yang begitu besar karena tanpa Kurama, semuanya bisa saja berakhir tragis. Sayangnya, cerita harus berhenti di sana. Pertarungan yang epik, strategi cerdas Kurama, dan kerja sama Naruto serta Sasuke telah membawa hasil. Namun, apakah benar Otsutsuki tertinggi sudah dikalahkan sepenuhnya? Pertanyaan itu menggantung, menunggu jawaban di bab selanjutnya. Karena itulah nakama, epilog ending kedepannya bakalan menarik jika seperti ini. Angin perubahan yang dihembuskan oleh kemunculan Boruto kini mulai mengguncang fondasi desa. Dalam diam, banyak yang mulai meragukan apa yang selama ini mereka yakini. Serangan pada Gotre oleh Boruto dan Mitsuki bukan sekadar pertarungan, melainkan simbol bahwa generasi baru telah siap menghadapi ancaman seberat apapun. Meskipun jalan yang dilalui penuh bahaya dan pengkhianatan, tekad mereka tak surut, karena yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan satu desa, tetapi masa depan seluruh dunia shinobi. Di sisi lain, musuh sejati belum menunjukkan wajah aslinya sepenuhnya. Kekuatan misterius yang tertanam dalam para Gotre, niat sejati Code, dan kebangkitan para makhluk yang dulu hanya legenda, perlahan membentuk potongan puzzle yang lebih besar. Dalam bayang-bayang itulah, para pahlawan sejati akan diuji bukan hanya oleh kekuatan,
tapi oleh kebenaran yang harus mereka pertahankan meski seluruh dunia berbalik melawan mereka. Ini bukan sekadar kisah Boruto, tapi kisah bangkitnya cahaya dalam gelapnya kebohongan. Jadi kesimpulannya, episode ini menyuguhkan sebuah klimaks emosional yang menyatu dengan kekuatan naratif penuh tensi dan strategi. Pertarungan Mitsuki melawan Boruto bukan hanya adu jurus, tapi pertarungan batin antara perintah dan perasaan, antara kewajiban dan ikatan. Kembalinya kesadaran Mitsuki menjadi titik terang bahwa hubungan yang dibangun di atas kepercayaan tak mudah runtuh oleh manipulasi atau perubahan ingatan. Episode ini adalah awal dari eskalasi besar yang akan mengguncang alur cerita Boruto secara menyeluruh. Aliansi akan diuji, identitas akan dipertanyakan, dan yang terpenting, kebenaran akan berusaha merebut kembali tempatnya. Dengan nuansa cerita yang semakin kelam dan rumit, para penggemar disuguhkan bukan hanya aksi, tapi pertanyaan mendalam tentang siapa musuh yang sesungguhnya, dan siapa yang rela berkorban untuk menegakkan kebenaran, meski dunia menolaknya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.